Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan ungkapan rasa kebahagiaan dengan digelarnya reuni 212 pada pagi hari yang cerah ini, dan semoga segenap panitia penyelenggara, begitu juga semua narasumber, seluruh undangan akan senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini, walaupun lewat virtual, webinar, daring, insya Allah tidak kurang sedikit pun keberkahan dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di awal ini juga saya ingin mengajak semua untuk sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas serta penuh pengharapan agar wabah corona baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat walafiat kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, karena pandemi ini menimpa semua orang. Dan kalau kita bicara tentang kemanusiaan, maka kemanusiaan adalah sesuatu yang lintas teritorial, lintas negara, lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Nah, karena itu doa kita untuk semua. Semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus, semoga para umarok kita, para ulama kita yang terkena positif corona pada belakangan ini, semoga mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, insya Allah. Baiklah, pada kesempatan ini, agar tidak membuang waktu, karena banyak sekali para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis yang saat ini berkumpul, baik di studio 1 maupun di studio 2, saya akan langsung saja ingin menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan pada pagi hari yang cerah ini. Dan saya ingin menyapa seluruh elemen bangsa, seluruh anggota masyarakat dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke yang ada di dalam negeri ini, bahkan di luar negeri sana yang mengikuti daripada acara ini. Saya ingin menyapa Anda semua dan ingin menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas kepeduliannya, atas keikutsertaannya, kebersamaannya, yaitu dalam perjuangan kita semua untuk menggelorakan semangat spirit revolusi akhlak sebagai solusi untuk Indonesia yang bermartabat. Mudah-mudahan niat baik kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Babe Hekal yang pagi hari ini luar biasa, tampil begitu energik, begitu semangat, begitu menarik. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan luar biasa panduannya. Mudah-mudahan Babe Haikal dan lainnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya kawan, bicara tentang reuni 212, tentu setidaknya kita akan kembali kepada kenangan di mana dulu kita pernah secara bersama-sama, yaitu melaksanakan aksi 212 pada tahun 2016. Nah, yang ingin saya ingatkan bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016, di sana ada spirit ukhuwah, spirit persaudaraan. Nah, persaudaraan yang saya maksud di sini adalah baik itu persaudaraan dalam istilah ukhuwah basyariyah,
ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan. Karena sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu sekalian umat manusia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah liat. Artinya kita selalu diingatkan bahwa kita umat manusia ini semuanya pada prinsipnya bersaudara secara kemanusiaan. Nah, kita bersaudara secara kemanusiaan karena memang kita semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi ingatkan Nabi Adam itu diciptakan Allah dari turab, dari tanah. Artinya di antara sesama umat manusia ini kita harus tanggalkan pakaian kesombongan, keangkuhan, ketakaburan. Karena kita semua berasal dari Nabi Adam yang satu, dan kita semua berasal dari tanah liat, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah mulia kecuali kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan ini ada yang menarik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini yang diserukan oleh Allah bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi yang diserukan oleh Allah adalah ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Artinya seluruh umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun kebangsaannya, dari negara manapun mereka berasal, mereka diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hei segenap umat manusia, inna khalaqnakum, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, min dzakarin wa untha, itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Selanjutnya Allah nyatakan setelah itu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan manusia ini dari jenis laki dan jenis perempuan, juga bersuku-suku, berpuak-puak, dan berbangsa-bangsa? Nah, sebelum kita ajukan pertanyaan ini, Allah sudah jawab dalam ayat yang sama, di mana Allah nyatakan, lita'arafu, untuk kamu sekalian saling mengenal. Subhanallah. Jadi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat manusia dengan aneka ragam latar belakang, perbedaan yang ada di antara kita. Lita'arafu, untuk kamu ini saling kenal. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenapa di ayat ini yang dikedepankan adalah untuk kamu saling kenal. Jadi nggak disebut soal saling sayangnya, saling bersatunya, saling bekerja samanya, tidak. Saling kenal dulu. Karena saling kenal itu pintu gerbang. Itu kunci. Kalau sudah saling kenal, maka satu sama lainnya saling mengetahui. Kalau sudah saling mengetahui, maka akan mudah untuk membangun saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai dan saling menghormati, maka itu merupakan modal utama untuk saling cinta dan saling sayang. Nah, kalau sudah ada saling cinta dan saling sayang, tentu akan lebih mudah lagi kita untuk saling berbagi, saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling bahu-membahu. Nah, itulah rahasianya kenapa dalam ayat ini yang dinyatakan oleh Allah, lita'arafu, untuk kamu saling mengenal. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Nah, bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016, bahkan dalam reuni-reuni selanjutnya, sampai reuni hari ini yang kita gelar bersama. Download aplikasi MyXN, banyak bonus. Secara daring, secara webinar ini, bahwa di sana ada spirit ukhuwah basyariyah, ada spirit persaudaraan
kemanusiaan. Makanya saya selalu ingatkan kepada seluruh umat Islam, seluruh elemen bangsa. Ingat, kalau kita bicara kemanusiaan, maka kita jangan bicara soal suku, budaya, agama, golongan, partai, kelompok, lupakan itu semua. Apalagi kalau kita lagi terjun di medan bencana. Di sana banyak orang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan. Jangan sekali-sekali yaitu bicara tentang suku, agama, ras, atau antar golongan yang kita singkat dengan SARA. Tidak ada. Kemanusiaan adalah kemanusiaan. Inilah ukhuwah basyariah yang spiritnya melekat ada di dalam aksi 212 maupun dalam reuni 212 selanjutnya. Nah kemudian yang kedua jenis ukhuwah yang ingin saya ingatkan juga, bahwa dalam aksi 212 di sana juga ada spirit persaudaraan kebangsaan. Nah kalau istilah dalam bahasa Arabnya kita sebut ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah. Kalau tadi ukhuwah basyariah itu bisa diistilahkan sebagai internasionalisme. Nah, sementara kalau ukhuwah wataniyah ini bisa kita istilahkan dengan yaitu nasionalisme. Itu persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan kita satu tanah air. Nah, ini pun juga diberikan isyarat yang sangat jelas sekali oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah hidupnya. Bagaimana Nabi SAW secara terbuka di hadapan para sahabat menyatakan cintanya kepada kota suci Mekah, menyatakan cintanya kepada kota suci Madinah, bahkan menyatakan cintanya kepada Jabal Uhud. Subhanallah. Artinya ini dimotivasi oleh Rasulullah SAW para sahabatnya untuk cinta apa? Nabi cinta Mekah, Mekah tanah kelahirannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada kota Mekah didengar oleh para sahabat, kalau bukan kaummu yang mengusir aku dari Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, wahai Mekah. Subhanallah. Nah begitu juga Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada Madinah. Nah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, baik di Mekah, di Madinah, maupun di tempat-tempat lainnya, bukan sekedar sebatas ucapan. Nah, tapi Nabi juga bekerja keras dengan para sahabat bagaimana membangun ekonomi umat, mensejahterakan mereka, yaitu di negara yang dipimpinnya, di Mekah, di Madinah, di Taif, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan luar biasa betapa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri. Ya, adapun sebuah makalah, hubbul watan minal iman, itu bukan hadiah. Tapi sebagai kata hikmah, untuk memberi motivasi agar kita cinta kepada negeri, ya sah-sah saja, bagus-bagus saja untuk digunakan. Tapi kita garis bawahi bahwa itu bukan hadis Nabi. Tapi sungguh pun begitu, sikap hidup Nabi, bagaimana Nabi menunjukkan rasa cintanya ke Mekah, Madinah, dan lain sebagainya, itu menjadi secara baik eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri, cinta bangsanya, cinta tanah airnya. Nah, ini juga harus kita jaga. Inilah yang kita sebut dengan istilah ukhuwah wataniyah. Nah baiklah, sekarang yang ketiga. Selain ukhuwah basyariah, yang tadi kita sebut dengan istilah internasionalisme, dan selain ukhuwah wataniyah, yang tadi kita sebut dengan nasionalisme, kebangsaan, ada satu lagi jenis ukhuwah. Nah, ukhuwah yang ketiga ini sangat spesifik, sangat khusus, sangat istimewa, karena dimensinya bukan dimensi hanya dunia, tapi dimensi dunia dan akhirat. Nah, ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini adalah satu persaudaraan yang diikat dengan akidah, diikat dengan syariat, diikat dengan keagamaan. Dan ini dimensinya bukan hanya sebatas dunia,
Tapi dimensi ini dimensi dunia dan akhirat. Nah, tentu ini tidak bertentangan dengan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, karena di dalam ukhuwah Islamiyah itu sendiri ada dimensi dunia yang memang harus dijaga. Nah, dimensi mana mesti dijaga? Itu tadi yang kita sampaikan. Soal internasionalisme, kita tidak boleh menjadi bangsa yang terbelakang dari pergaulan internasional. Dan di sana juga ada nasionalisme, yang mana kita harus selalu bersedia untuk berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan negara. Dan itu ada dalam ajaran Islam secara komprehensif, yaitu secara lengkap. Nah, khusus yang ketiga ini, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah. Itu kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Dan Allah ingatkan, wa la tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Nah, berdasarkan ayat ini, siapapun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, bersahadat, memeluk agama Islam, maka mereka wajib al-i'tisam, berpegang kuat kepada hablullah, kepada hukum Allah. Nah, kenapa? Karena hukum Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan way of life. Itu merupakan jalan hidup. Jalan hidup dari dunia menuju ke akhirat. Nah, oleh karenanya, setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, kias, dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dan haram mereka berpecah belah. Jadi wala tafarraqu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berpecah belah. Maka itu orang-orang beriman wajib bersatu. Tapi bukan sembarang bersatu. Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam akhlak, bersatu dalam kebajikan, bersatu dalam kebersamaan, bersatu dalam taat, bersatu dalam takwa. Jadi bukan bersatu dalam korupsi, bukan bersatu dalam kezaliman, bukan bersatu dalam dusta, bukan bersatu dalam kemunkaran dan kemaksiatan. Jadi bersatu yaitu di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ahibail kiram, bagian pertama dari pertemuan kita, yaitu pada pagi hari ini, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 ada spirit ukhuwah basyariah, internasionalisme, karena memang yang hadir saat itu bukan dari Indonesia saja, hampir dari seluruh dunia ikut hadir. Kemudian yang kedua adalah ada spirit ukhuwah wataniyah, nasionalisme. Karena saat itu yang hadir dari hampir semua suku, apapun agamanya, mereka datang untuk bersama-sama bagaimana menuntut penegakan keadilan. Dan yang ketiga, di sana secara spesifik ada ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan saya harap spirit dari tiga jenis ukhuwah ini akan selalu ada di dalam setiap gerakan yang memiliki ruh daripada 212, baik hari ini maupun yang akan